Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Bagus ya. Sebelum kita beraktivitas, ada baiknya memang kita harus sarapan dulu. Biar apa? Biar kita punya energi. Seperti kalian nih, anak sekolah harus memiliki energi untuk fokus belajar. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelas silakan pimpin doa di depan. Oke. Lipat tangan di atas meja. Siap, ya Tuhan. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Ucil. Oke, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ami Alfareza. Oke, hadir. Azam Ifatuzia. Bisar Sakban. Istiqomah. Kamila Bimantari. Miftahul Arajak. Mutia. Naila Zulfaini. Nuhuridatul Haq. Oke. Nur Istiqomah. Saskia Aulia. Sulastri Ningsih. Yaumul Fasli. Fauzil Adim. Nur Astia Jaulani. Oke, alhamdulillah kalian hadir semua ya. Berarti sudah siap belajar. Oke, seperti biasa kita akan melakukan pembiasaan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk berdiri. Oke, berdiri. Dengarkan instruksi Ibu ya. Ibu hitung 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatan makmur dan kota. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, selamat datang di kelas IPA Ibu Niati Susilawati. Oke, sebelumnya di kelas IPA kita sebelumnya telah membuat atau menentukan kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan-keyakinan yang ada pada diri kita. Oke, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, apa saja? Mengerjakan tugas tepat waktu, apa lagi? Menghargai teman, apa lagi? Oke, apa lagi? Oke.
Anak-anak, itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita buat dalam sebuah kesepakatan kelas. Oke, mau menjaga kebersihan kelas. Sekarang mulai dari diri, perhatikan kanan kiri kalian sudah bersih atau tidak? Oke, baik, sudah ya. Oke, ada lagi, menghormati guru. Berarti ketika guru menjelaskan di depan, kalian harus mendengarkan. Menghargai teman, ketika berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat. Bisa dijalankan ya? Oke. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau masuk pada materi tekanan zat. Tekanan zat anak-anak itu ada 3, ada tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat padat. Tapi sebelumnya, coba kalian ingat materi gerak pada benda. Pada pembelajaran tersebut, kalian belajar tentang gaya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya pengertian gaya? Ada yang masih ingat pengertian gaya? Ya, Bu. Oke, Sulas. Ya, adalah interaksi yang mempengaruhi kondisi suatu benda. Oke, gaya adalah sesuatu interaksi yang mempengaruhi kondisi suatu benda. Ada yang mau menambahkan? Oke, Naila. Perubahan kecepatan pada suatu benda bermassa. Oke, perubahan kecepatan pada suatu benda bermassa. Kita lihat sama-sama. Gaya merupakan segala bentuk interaksi yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Berarti anak-anak, apa yang dikatakan oleh kedua teman kalian tadi itu adalah benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak, pembahasan tadi itu sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep tekanan secara mandiri. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik itu bisa atau mampu menganalisis keterkaitan antara tekanan, gaya, dan luas permukaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada berbagai kegiatan yang akan kalian lakukan. Kegiatan-kegiatan itu ada percobaan dan diskusi kelompok. Di dalam kegiatan itu, Ibu akan melakukan penilaian. Nah, ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap. Segala bentuk perilaku sikap kalian pada saat percobaan maupun pada saat diskusi kelompok itu akan dinilai. Penilaian yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan mengetes nih, sejauh mana sih kalian paham tentang materi tekanan zat padat. Oke. Terus penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Kita nanti akan melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Nah, akan dinilai keterampilannya kalian. Oke, semangat belajar ya. Oke, tapi Ibu ingin mengetes lagi nih semangatnya kalian. Are you ready? Ready, go! Tetap semangat, luar biasa. Sekali lagi. Are you ready? Ready, go! Tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti. Apa itu tekanan zat padat? Untuk mengetahui itu, kita coba lihat layar di depan. Keadaan jalan di gambar nomor pertama. Di gambar yang pertama itu keadaan yang sering kita temukan pada saat hujan. Tanah berlumpur, becek. Nah, timbul pertanyaan nih, kira-kira ketika kalian jalan di jalan yang seperti itu berlumpur dan becek, kalian akan mudah menggunakan sepatu boots atau sepatu hak tinggi? Betul sekali. Nah, coba kalian perhatikan. Kita ketika berjalan di tempat berlumpur akan lebih mudah menggunakan sepatu boots dibanding menggunakan sepatu hak tinggi. Muncul lagi pertanyaan nih. Terus mengapa hal demikian bisa terjadi?
Kenapa? Angkat tangan. Oke. Karena sepatu boot memiliki bentuk yang datar. Oke, bentuk yang datar. Ada yang mau menambahkan? Menambahkan? Oke. Oke, betul. Coba kalian perhatikan. Sepatu boots luar permukaan sentuhnya itu datar, berarti lebih luas. Sedangkan sepatu hak tinggi luas permukaannya itu sempit. Nah, fenomena ini juga anak-anak bisa kita temukan pada ayam dan bebek atau angsa. Ketika bebek atau angsa mencari makan di sawah di tempat yang berlumpur dan becek, itu bebek dan angsa lebih mudah berjalan dibanding ayam. Terus muncul pertanyaan nih, kenapa sih bebek memiliki kemampuan seperti itu? Karena kaki bebek memiliki selaput. Oke, bagus sekali. Karena kaki bebek memiliki selaput. Perhatikan kaki bebek dan ayam. Di sebelah kiri kalian itu gambar ayam, di sebelah kanan kalian itu adalah gambar bebek. Pada kaki bebek itu memiliki selaput, sehingga permukaan sentuh itu lebih luas dibanding kaki ayam. Makanya bebek memiliki kemampuan ketika berjalan di tempat yang berlumpur itu tidak mudah terperosok kakinya. Makanya bebek lebih mudah mencari makan di tempat berlumpur dibanding ayam. Nah, untuk menguatkan konsep tadi anak-anak, mari kita melakukan praktikum. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin mengecek kelompok yang telah kita bentuk kemarin. Oke, untuk kelompok 1, Enfal Azim, Hadir, Bu. Nur Istiqomah, Bisar Sakban, Ami Alfareza, Hadir, Bu. Yaumul Fasli. Hadir, Bu. Alat dan bahan lengkap? Lengkap, Bu. Oke, baik. Kelompok 2, Ibu cek Sulastri, Hadir, Bu. Istiqomah, Nuridatul, Saskia, Hadir, Bu. Jaula. Hadir, Bu. Oke, alat dan bahan lengkap? Lengkap. Oke. Kelompok 3, Naila, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Miftahul, Hadir, Bu. Kamila, Hadir, Bu. Azam. Hadir, Bu. Oke, gimana alat dan bahannya? Lengkap, Bu. Oke, bagus. Kalau alat dan bahan sudah lengkap, berarti kita sudah siap untuk melakukan praktikum sederhana kita untuk mengetahui nih konsep tekanan zat padat dan keterkaitannya dengan gaya dan luas permukaan. Sekarang Ibu bagikan LKPD untuk kalian. Oke. Sebentar. Oh, ini kelompok 2. Oke, ini kelompok 3. Oke, apa yang akan kalian lakukan? Yang kalian lakukan, silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Oke, silakan buka LKPD-nya. Di situ ada petunjuk kerja. Di situ ada petunjuk kerja. Oke, sudah Nana? Silakan buka LKPD-nya. Di situ sudah ada petunjuk kerja. Oke, sudah? Silahkan baca petunjuk kerjanya. Silakan baca petunjuk kerja. Pada percobaan pertama itu petunjuknya berbeda dengan percobaan kedua. Silahkan kalian baca dulu percobaan pertama dulu. Oke, percobaan pertama. Lakukan percobaan pertama dulu sesuai dengan petunjuk. Silahkan kalian lakukan. Pada saat kalian melakukan, ketika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan langsung tanyakan ke Ibu. Oke, silahkan lakukan sekarang sesuai percobaannya. Oke. Oke, silakan isi. Ya, sesuai petunjuk itu. Ya. Oke, baik. Buka LKPD-nya, Nak. Ya, Bu. Buka LKPD-nya, dibaca baik-baik petunjuknya. Oke, baca petunjuknya. Percobaan pertama dulu, Hen. Oke. Percobaan pertama dulu. Baca baik-baik petunjuknya.
Oke. Sudah bentuknya? Sudah. Silakan beri gaya yang sama. Sesuai dengan petunjuk beri gaya yang sama. Dorongan yang sama. Oke, sudah? Baca baik-baik. Oke. Didekatkan biar kalian bisa amati. Oke. Sesuai petunjuk ya. Oke, bagus sekali. Oke. Nah, setelah kalian melakukan instruksi pertama, oke, bandingkan hasilnya. Mana yang lebih dalam, mana yang tidak dalam. Oke, kan tulis. Silahkan tulis mana yang lebih dalam, mana yang tidak dalam. Oke. Oke, mana yang lebih dalam? Oke. Berarti yang vertikal lebih dalam. Yang horizontal apa? Tidak dalam. Oke, bagus. Percobaan, ya. Langsung ditulis. Biar tidak lupa tuh langsung ditulis anak-anak. Biar tidak lupa itu kita langsung kalian menulis di. Oke. Yang sudah percobaan pertama silakan lakukan percobaan kedua. Percobaan kedua. Silakan lakukan percobaan kedua. Oke, silakan lakukan percobaan kedua. Percobaan kedua. Silakan 12. Dibaca petunjuknya sebelum melakukan biar hasilnya maksimal dibaca petunjuknya. Dengan posisi vertikal. Oke, berarti uang logamnya di posisi vertikal semua. Oke. Posisi Apa? Ya? Sudah masuk percobaan kedua? Ya, Bu. Oke. Pokoknya lakukan sesuai instruksi atau petunjuk yang ada di LKPD. Pasti kalian mendapatkan hasilnya. Percobaan kedua sudah? Oke. Oke. Mana yang dorongannya yang lebih besar? Oh, yang mana-mana? Berarti sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke. Sebentar, kita tunggu kelompok lain dulu. Oke. Mana kelompok 1? Sudah yang kegiatan 2 percobaan 2? Sudah. Ingat ya, ketika selesai percobaan langsung ditulis. Langsung ditulis hasil percobaan pada tabel, dimasukkan pada tabel untuk bahan diskusi nanti. Oke. Gimana? Kelompok 1 sudah percobaannya? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang kalian diskusikan hasil percobaan kalian tadi. Nah, diskusikan ini, Ibu sudah membagi bahan ajar yang relevan kepada masing-masing kelompok dan di grup WA sudah Ibu bagikan video. Nah, Ibu mengharapkan atau meminta kalian untuk menggunakan media ajar yang telah disiapkan itu sesuai dengan kebutuhannya kalian. Oke, kalau ingin menggunakan video sebagai bahan pendukung diskusi silahkan. Bagi kelompok lain jika hanya ingin menggunakan media ajar silahkan. Kalau kelompok lain ingin menggunakan dua-duanya silahkan. Oke, sesuai kebutuhannya kalian. Oke, diskusi bisa kalian mulai sekarang. Diskusikan dengan tetap melihat apa namanya hasil identifikasi kalian, apa hasil percobaan tadi. Tetap berpusat pada hasil percobaan ya, tetap berpusat pada hasil percobaan ya. Silakan diskusikan. Oke, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Ya. Baca baik-baik pertanyaannya. Yang kalian lakukan itu baca baik-baik pertanyaannya apa, lihat dulu hasil percobaannya kalian, baru melihat bahan atau referensi yang baik. Oke? Oke, diskusikan. Diskusikan. Oke. Gimana? Oke. Ada kendala? Ya, diskusikan. Oke, ingat ya, asesmennya Ibu ada penilaian keterampilan, penilaian sikap. Usahakan semua anggota kelompok itu aktif, ya. Jangan hanya berpusat pada satu orang saja. Oke. Silahkan ungkapkan pemahamannya, pendapatnya kalian yang sesuai dengan hasil penyelidikan. Oke, ini bahan bacaannya digunakan kalau kiranya kalian kesusahan di dalam menganalisis hasil penyelidikannya kalian, bisa kalian menggunakan bahan yang relevan untuk membantu kalian. Oke. Bisa menggunakan bahan ajar yang relevan juga untuk bahan yang mendukung hasil penyelidikannya kalian. Gimana kelompok 3? Lalu masukkan telur ke dalam gelas yang terjadi dengan telur melayang dan tidak menyentuh permukaan wadah karena garam. Oke. Dibaca baik-baik pertanyaannya. Gimana kelompok 1? Ada kendala? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Ya. Dari Oke. Bisa juga yang lain itu masukkan pemahamannya ke dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Itu sudah kerjasama di dalam kelompok. Posisinya ada ya, sebenarnya ada Ya, ya, itu.
Ya, gimana kelompok 3? Ada kendala? Tidak ya. Oke, silakan didiskusikan. Gak apa-apa, nggak ada yang akan menyalahkan kalian. Ya. Jika gelas ini 30 darah mendapatkan air, langsung saja diketak susunya. Ya. Nggak usah bisik-bisik. Ya, kelompok 3 punya pemikiran masing-masing, kelompok 2 begitu pun, kelompok 1 begitu pun punya pemikiran apa, punya hasil penyelidikan masing-masing. Nggak usah bisik-bisik. Ya. Silahkan gunakan media yang telah Ibu siapkan untuk membantu kalian menggali apa yang menjadi pemahamannya kalian. Gitu. Oke, Mifta, gimana Mifta? Sudah, Nak? Sudah kami sekolah ya. Oke. Ajam, kalau ada yang ingin disampaikan, disampaikan. Jangan hanya berpusat pada satu orang saja, karena ini kerja kelompok. Ketika dikerjakan bersama-sama itu akan lebih mudah dibanding bekerja sendiri. Itu gunanya kerjasama. Ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu. Kalau tidak jelas di bahan ajarnya atau medianya, boleh tanya ke Ibu. Ya. Oke. Gimana, Ami? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Oke, kerjakan. Oke. Ya. Oke. Kelompok 1 gimana? Sudah sampai nomor berapa? 4. Oke, mau masuk nomor 4 ya. Oke. Kelompok 2
Sudah? Kelompok 3. Oke, silakan lanjutkan berdiskusi. Masih ada waktu, tenang. Masih ada waktu, tenang. Kerjakan baik-baik, nanti dipresentasikan. Nanti dipresentasikan ya. Ya, kerjakan baik-baik. Nanti apa yang telah kalian kerjakan itu dipresentasikan. Nah, oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, masih ada waktu, kerjakan baik-baik, nanti itu akan dipresentasikan. Oke, semangat untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti berikan yang terbaik waktu presentasi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Oke. Bagaimana kelompok 2? Semangat. Kalau kalian melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk, pasti hasilnya itu akan tepat. Yang namanya percobaan itu dilakukan sesuai, kayak kita bikin kue, kalau sesuai resep pasti hasilnya enak atau bagus. Nah, begitupun dengan kita percobaan ini. Ya, kalau sesuai petunjuk pasti berhasil. Ya, tinggal kalian diskusikan. Untuk kelompok 3 ya, semangat, masih sekitar 6 menitan lagi. Ya, masih banyak waktunya. Silakan diskusikan. Jangan terburu-buru. Nanti presentasikan hasilnya yang terbaik. Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Nah, tinggal kesimpulan ya kelompok 3 ya. Oke, tinggal kesimpulan. Ya, kelompok 3 tinggal kesimpulan. Kelompok 1 gimana? Oke, sudah. Kita tunggu
Kelompok 3 sebentar lagi membuat kesimpulan. Nah, gimana kesulitannya kalian di mana? Kesimpulan itu rangkuman dari semua jawaban dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 apa kesimpulannya kalian itu, atau dari percobaan tadi kesimpulannya kalian apa? Nanti dipresentasikan. Oke. Oke, sudah? Sudah semua? Gimana? Sudah. Oke, kita tunggu kelompok 3 sekitar 2 menit lagi. Oke. Sudah? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu cek dulu hasilnya. Sebelum kalian presentasi, Ibu cek dulu hasilnya. Mana? Oke, baik. Sudah ya. Oke, kelompok 2 gimana? Mana hasilnya? Ya, ya. Oke. Kelompok 3 gimana hasilnya? Oke, percobaan pertama sudah masuk ke tabel. Percobaan kedua sudah. Pertanyaan 1, 2, 3 sudah, 4. Oke, ini kesimpulannya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih anak-anak. Oke. Oke, perhatikan Ibu depan. Oke, kalian sudah melakukan percobaan, sudah mendiskusikan hasil percobaannya kalian, mengaitkan antara tekanan dengan gaya dan luas permukaan. Sekarang Ibu meminta kalian semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Maju semua ya. Maju semua. Ini salah satu semacam metode untuk melatih kalian untuk percaya diri tampil di depan. Oke. Tapi sebelum presentasi, Ibu ada satu lagi ice breaking untuk supaya ini menambah semangatnya kalian, membakar semangat yang ada di diri kalian, ya, supaya nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan maksimal. Oke, seperti biasa. Ice breaking Ibu kalau ada presentasi kelompok itu tidak jauh-jauh dari tepuk wow. Sekarang ikuti instruksi Ibu. Berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Satu kali lagi belum kompak. Oke, ikuti instruksi Ibu. Berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow.
ingat ya, ketika teman kalian tampil ke depan nanti untuk presentasi kelompok, setiap berakhirnya presentasi kelompok teman kalian, kita akan memberikan apresiasi berbentuk tepuk. Wow, setuju? Semangat? Masih semangat? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu tidak mau ibu yang tunjuk nih kelompok yang untuk maju ke depan, tetapi ibu ingin kalian sendiri yang ingin maju. Kira-kira kelompok mana ya yang berani untuk tampil duluan? Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 nggak mau ngalah ternyata. Ayo, semua maju. Semua maju. Semua maju. Oke. Semua maju. Semua maju, semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi akan presentasikan hasil diskusi kami. Percobaan pertama. Letakkan uang logam pertama pada kelas fisik dengan posisi vertikal dan yang kedua dengan posisi horizontal seperti pada gambar. Bagilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan sama besar. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban dan gaya yang diberikan dapat sama besar. Ambil kedua uang logam tersebut dari kelas fisik dan amati ke dalam bentuk uang logam kedua. Ambil ke nomor 1. Vertikal lebih dalam dan horizontal tidak dalam. Percobaan kedua. Siapkan 12 besi dan letakkan kedua uang logam sama-sama dengan posisi vertikal. Berilah dorongan uang logam pada belas besi yang pertama dengan gaya yang besar dan berilah dorongan uang logam yang kedua dengan gaya yang lebih kecil. Ambil kedua uang logam tersebut dan amati ke dalam bentuk uang logam itu. Ambil teman-teman. Vertikal lebih besar dan horizontal tidak dalam. Bahan diskusi. Soal 1. Posisi uang logam yang mana yang memiliki bentukan lebih kecil? Jawaban, posisi uang logam yang memiliki luas permukaan lebih kecil adalah posisi vertikal. Soal kedua. Ketika kamu Silakan perhatikan temannya. posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang mengikat lebih dalam dan mengapa demikian? Jawaban, posisi vertikal. Karena luas bidang tekan kecil, di mana luas bidang tekan kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar. Soal nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar pada posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, dan posisi mana yang lebih dalam, mengapa dan demikian? Jawaban, posisi yang diberi gaya tekan besar, karena semakin besar gaya tekan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Walaupun bekas pada posisi yang lebih dalam dan juga kalau mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dan itu pelanggan tersebut mana yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Itu posisi vertikal yang diberi gaya besar. Kesimpulannya, tekanan yang besar dihasilkan dari gaya yang besar dan luas permukaan. Sekian kapasitas dan kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Langsung salam nggak apa-apa. Oke, tetap di tempat. Oke, untuk presentasi kelompok, untuk kelompok yang lain itu memberi tanggapan. Ibu punya ketentuan. Pada saat kelompok 1 memberikan presentasi, kelompok 2 itu memberikan tanggapannya. Ketika kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 3 memberikan tanggapan. Ketika kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi, kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Tadi teman kalian dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Dan keseluruhan sudah bagus dan lengkap, jadi kita tambahkan untuk hasilnya terlalu besar.
Oh, terlalu singkat. Oke, untuk kelompok 1 bisa menerima tanggapan dari temannya sekaligus masukan. Oke, nanti ditambahkan ya. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Seperti biasa kita berikan tepuk wow kepada kelompok 1. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Oke, sekarang dari kelompok 2 dan 3, kelompok mana yang ingin memberikan presentasi? Oh, berarti kelompok 2 nggak mau ngalah. Silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3 silahkan perhatikan pada saat temannya mempresentasikan diskusinya. Oke. Oke, sudah siap kelompok 2? Oke, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil pertemuan. Oke, silakan. Logam pada Silakan. yang berbeda dan gaya yang sangat besar. Posisi uang logam ke dalam bekas uang logam lebih dalam, horizontal tidak dalam. Uang logam pada plastisin dengan posisi yang sama, vertikal dan gaya yang berbeda. Besar gaya dorongan ke dalam bekas uang logam. Besar lebih dalam, kecil tidak dalam. Posisi uang logam yang mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil. Posisi uang logam yang vertikal. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Posisi yang vertikal, karena yang vertikal luas permukaan sentuh kecil. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar pada posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, plastisin mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Plastisin yang diberikan gaya besar. Bekas pada plastisin yang lebih dalam menunjukkan bahwa mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, mana yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Dari kedua perlakuan yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar adalah posisi uang logam yang vertikal dan diberi gaya yang pula tekanan yang dihasilkan. Semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oke. Kalau kemudian sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Ketika kelompok 2 selesai yang pasca, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Pertanyaan ketiga tidak dijelaskan alasannya. Gimana kelompok 2? Oke, nanti bisa ditambahkan ya, diperbaiki ya, sebelum dikumpulkan. Oke, silakan duduk kembali kelompok 2. Oke, sekarang kita berikan apresiasi atas penampilan dari kelompok 2. Seperti biasa, kita kasih tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, wow,
Sekarang kelompok pamungkas, kelompok terakhir. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Percobaan pertama. Letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi vertikal dan yang kedua dengan posisi horizontal seperti pada gambar berikut. Berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan sama besar. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban, sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin dan amati ke dalam bekas uang logam kedua. Tabel pengamatan 1. Uang logam pada plastisin yang berbeda dan gaya yang besar. Posisi uang logam, kedalaman bekas uang logam. Dengan lebih dalam dan tidak dalam, vertikal lebih dalam, horizontal tidak dalam. Percobaan kedua. Siapkan 2 plastisin dan letakkan kedua uang logam sama-sama dengan posisi vertikal. Berilah dorongan uang logam pada plastisin yang pertama dengan gaya yang besar, dan berilah dorongan uang logam yang kedua dengan gaya yang lebih kecil. Ambil kedua uang logam tersebut dan amati kedalaman bekas uang logam itu. Tabel pengamatan 2. Uang logam pada plastisin dengan posisi yang sama, vertikal dan gaya yang berbeda. Besar gaya atau dorongan ke dalam bekas uang logam dengan lebih dalam atau tidak dalam. Besar lebih dalam, kecil tidak dalam. Bahan diskusi. Posisi uang logam yang mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil? Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, uang logam yang memiliki luas permukaan lebih kecil adalah uang logam vertikal. Kedua, ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Posisi uang logam yang vertikal, karena posisi vertikal luas permukaan uang logam kecil sehingga tekanan yang dihasilkan besar. Ketiga, ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar pada posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, plastisin mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Plastisin yang diberi gaya yang besar karena semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. 4. Bekas pada plastisin yang lebih dalam menunjukkan pada mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, mana yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Plastisin yang ditekan dengan menggunakan uang logam yang posisi vertikal dan diberikan gaya yang besar. Kesimpulan, semakin kecil luas permukaan tentu semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan tentu semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gaya, semakin kecil tekanan.
Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 1 memberikan tanggapan atas penampilan dari kelompok 3. Silakan. Oke, positif sekali ya. Oke, selamat untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas pengajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk kelompok 3. Oke, kita berikan tepuk wow untuk kelompok 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, kalian sudah melakukan percobaan, melakukan diskusi kelompok, terus kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ibu sangat mengapresiasi sekali apa yang menjadi kerjasamanya kalian, cara kalian menyelesaikan masalah. Ibu kasih jempol dah untuk kalian. Oke, sekarang Ibu ingin memberikan sedikit penguatan materi tentang apa yang kalian lakukan hari ini, ya. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah tekanan zat padat. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya terhadap atau persatuan luas penampang. Nah, tekanan anak-anak dirumuskan P sama dengan F per A, seperti di layar F per A, yang dimana P ini adalah tekanan dengan satuan Pascal. Oke, perhatikan Ibu, seperti apa yang kalian katakan tadi. Salah satu keyakinan kelas kita adalah menghargai guru. Salah satu sikap menghargai guru adalah mendengarkan ketika guru berbicara. Oke, pusatkan perhatian pada Ibu. Oke, bisa Ibu lanjut? Bisa. Sekarang untuk F. F itu anak-anak adalah gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Dan A itu adalah luas penampang atau luas permukaan sentuh. Satuan luas penampang atau luas permukaan sentuh adalah meter persegi. Rumus dari tekanan P sama dengan F per A. Maksudnya adalah tekanan ini dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan. Maksudnya di sini adalah tekanan itu sebanding dengan gaya. Ketika gaya diberikan itu besar, maka besar pula tekanan yang dihasilkan. Ketika gaya diberikan itu kecil, maka kecil pula tekanan yang dihasilkan. Seperti percobaan kalian tadi. Ya, ketika uang logam di posisi vertikal, sama-sama vertikal nih, dengarkan Ibu. Ketika uang logam sama-sama vertikal nih, diberi gaya yang berbeda. Yang satu diberi gaya yang besar, yang satu diberi gaya yang kecil. Gaya yang besar itu luas kedalaman di plastisin itu lebih dalam dibanding dengan gaya yang kecil. Itu menandakan semakin besar gaya yang kita berikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil tekanan gaya yang diberikan, semakin kecil pula tekanan yang dihasilkan. Terus selanjutnya per A, maksudnya per A di sini atau per satuan luas di sini adalah
luas penampang seperti percobaan kalian tadi, ketika uang logam posisi vertikal dan uang logam posisi horizontal. Ketika uang vertikal sama-sama ditekan dengan gaya yang sama nih, sama saja tekanan yang diberikan, gaya yang diberikan itu sama, tetapi posisi uang logamnya yang berbeda. Uang logam yang pertama itu vertikal atau berdiri, uang logam yang horizontal itu semacam uangnya di atas plastis itu tidur, ditekan dengan gaya yang sama. Nah, di uang logam yang vertikal itu lebih dalam, yang horizontal tidak dalam. Ini menandakan semakin kecil luas penampang atau luas permukaan yang menyentuh plastisin, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin besar luas penampang seperti uang logam yang horizontal tadi, itu kan besar luas penampang yang menyentuh plastisin. Berarti besar nih luas penampangnya atau luas permukaannya. Berarti semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Itu ditandai dengan kedalaman uang logam di plastis itu tidak terlalu dalam. Sama juga jika kita kaitkan dengan gambar yang pertama tadi, awal masalah yang ibu munculkan tadi, ayam dan bebek. Ayam tidak ada selaputnya, bebek ada selaputnya. Berarti luas kaki bebek, luas penampangnya lebih luas dibanding ayam. Berarti bebek itu tekanan ke tanah berlumpur itu kecil. Sedangkan ayam karena luas permukaan sentuhnya kecil atau sempit, maka tekanan yang dihasilkan untuk menyentuh tanah berlumpur itu lebih besar. Makanya kakinya mudah terperosok ke dalam tanah. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang bertanya? Sudah paham semua? Wow, bagus sekali. Oke, ya kalian tahu tepuk semangat? Tahu? Bisa kita aplikasikan sekarang? Oke, tepuk semangat. Dan di dun dan di dun. Oke, karena ibu sudah mengecek nih semangatnya kalian masih luar biasa sekali. Berarti kalian sudah siap untuk dites pemahamannya. Sudah siap untuk dites pemahamannya? Ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, bukan karena ibu menanyakan per kelompok. Tes ini, penilaian pemahaman ini tidak dites secara kelompok, ya, tetapi per individu. Tadi kalian sudah bekerja sama secara kelompok, kalian sudah berkolaborasi memecahkan masalahnya. Sekarang kalian per individu. Mista sekarang itu sudah individu, nak. Sudah tidak ada Naila lagi yang membantu, sudah tidak meminta pendapat Kamila lagi. Begitupun Sula sekarang sudah sendiri-sendiri penilaiannya. Ya, penilaian individu. Berarti pemahaman kalian masing-masing. Sudah siap dites? Sudah. Oke. Ibu menggunakan kuisis. Silakan siapkan HP masing-masing. Ibu akan membagikan link kuisisnya kalian di grup WA. Oke, sebentar.
Oke, sambil menunggu link dari ibu, kalian ingat-ingat apa, baca-baca dulu dah. Baca-baca dulu. Siapa tahu ada yang kalian lupakan dari awal kita belajar tadi. Sambil menunggu link dari ibu. Ya. Sambil menunggu link dari ibu, silakan buka grup PA-nya. Silakan buka grup PA-nya. Ibu akan mengirim link. Bentar. Oke, sudah ibu kirim. Oke, silahkan kalian masuk ke link yang telah ibu berikan. Oke, Miftah sudah. Oke, Nuridatu sudah. Yang punya kendala atau masalah silakan. Oke, Saskia sudah. Oke, yang lain? Yang lain? Ojin belum. Oke, masuk ke linknya kalian. Sudah, oke. Sudah. Oke. Sudah? Siapa yang belum? Oke. Oke, baru 8-9 orang. Yang lain silakan masuk biar kita mulai. Sudah? Oke. Silakan mulai. Silakan mulai. Apa? Oke. Mana? Oke, sudah. Nah, kenapa? Sudah mulai. Iya, sudah. Ayo kerjakan. Kenapa? Keluar dulu. Masuk kembali ke grup WA-nya. Masuk kembali ke grup WA-nya. Oke. Oke, sudah. Semangat. Oke. Semangat.
Oke. Yang M siapa? Hah? M Fauzil Adin, peringkat pertama. M Fauzil Adin peringkat pertama. Oke. Semangat Kamila, Mita. Semangat. Oke. Oke. Setiap soal punya batas waktu ya. Setiap soal itu punya batas waktu. Siapa tuh yang peringkat pertama? Jaulah. Peringkat pertama Jaulah. Mita. Sudah selesai Mita? Masya Allah. Oke. Dah. Sudah selesai. Kamila. Sudah pertama nih Kamila nih. Saskia ya Saskia, semangat Saskia. Oke, kita lihat sama-sama siapa yang peringkat pertama. Wow, Kamila Bimantari posisi pertama. Posisi kedua Nur Astia Jaulani, posisi ketiga M Fauzil Adim. Oke. Kita berikan tepuk bau untuk kita semua. Tepuk bau. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Oke anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita hari ini. Setelah Ibu lihat tadi penguasaan materi sudah alhamdulillah dengan nilai yang lumayan ya. Untuk yang masih di bawah nilai ketuntasan, untuk minggu depan itu akan dilakukan remedial ya. Tapi Ibu Anis lisis dulu kalau di bawah, kalau hanya 20% Ibu akan melakukan pengayaan saja. Oke. Sekarang karena sudah di penghujung pertemuan, ada baiknya kita tetap melakukan yang namanya membuat suatu kesimpulan. Ibu menginginkan perwakilan masing-masing kelompok itu satu orang untuk menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Oke, kelompok 1 silakan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan kelompok 1. Oke, kelompok 1. Gimana? Kesimpulannya, Nak. Oke. Tekanan yang dihasilkan dari tekanan bisa dihasilkan dari gaya yang besar dan luas permukaan yang kecil. Oke, kelompok 2 silakan. Tekanan dipengaruhi gaya dari luas permukaan itu semakin besar dia lebih Oke, tekanan itu dipengaruhi oleh luas permukaan tentu. Semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan. Semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oke, sekarang kelompok 3. Permukaan tentu semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gaya, semakin besar tekanan. Oke. Nah,
benar sekali ya apa yang dikatakan oleh semua anggota kelompok tadi, bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan satuan luas permukaan. Ketika gaya diberikan besar, maka tekanan yang dihasilkan besar juga. Ketika gaya yang diberikan kecil, maka tekanan yang dihasilkan kecil juga. Terus pada luas permukaan, ketika luas permukaan besar, maka gaya yang dihasilkan kecil. Ketika luas permukaan kecil, maka gaya yang dihasilkan besar. Oke anak-anak, tidak afdol rasanya ketika kita ingin mengakhiri pembelajaran hari ini kita tidak merefleksikan. Mari kita refleksikan pembelajaran hari ini, dimulai dari ibu. Ibu luar biasa sekali, proses percobaan berjalan dengan lancar, terus diskusi kalian juga telah bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ibu berikan apresiasi yang luar biasa sekali kepada kalian semua. Sekarang ibu ingin kalian merefleksikan. Kalian tulis hasil refleksi kalian. Itu adalah kalian tulis perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ya, setelah kalian menerima materi hari ini, apa perasaan kalian? Oke. Ya, silakan tulis di sudah habis ungunya sayang. Aduh, Miftah yang laki-laki ingin pink. Hijau. Pink. Sudah. Oke, silahkan tulis yang ini, yang kalem ini. Oke. Silahkan tulis perasaan kalian setelah kalian belajar hari ini. Oke, perasaan kalian setelah belajar hari ini. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Oke. Ya, silakan dikumpulkan. Silakan kumpul. Oke. Gimana Ami? Oke. Oke. Terima kasih emotikonnya. Ya. Sudah? Oke. Sampai ada yang memberikan emoticon. Oke, ibu hanya bisa membacakan 2 saja ya untuk mereview. Saya sangat senang sekali karena pembelajarannya hari ini sangat menyenangkan. Oke, perasaan saya sangat senang dan saya sangat bahagia. Saya sangat senang sekali dan semangat belajar hari ini. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih juga anak-anakku. Oke, anak-anak, untuk pertemuan minggu depan masih lanjutan tekanan zat padat ya, tetapi pada penerapan. Bentuk penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya kalian cari contoh sebanyak-banyaknya bentuk penerapan tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari. Oke, contoh. Permisal ada yang tidak jelas, boleh menanyakan di grup WA-nya kita ya. Oke, baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ojil, silakan pimpin doa. Silakan Ojil. Ibadah yang di atas meja. Sebelum kita pulang, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih anak-anak. Silakan Oji duduk kembali. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.